Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku semuanya? Semoga kalian sehat ya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenal teks berita. Di video pertama ini kita akan membahas tentang pengertian teks berita. Langsung saja kita mulai. Sebelum kita belajar mengenal teks berita, tentunya kita harus mengetahui dulu apa itu berita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, berita adalah suatu teks yang cerita atau keterangan mengenai peristiwa atau kejadian yang hangat. Berita juga bersinonim kabar, laporan, atau pemberitahuan. Sedangkan teks berita adalah suatu teks yang menyampaikan kabar atau informasi kepada masyarakat tentang suatu peristiwa atau kejadian faktual dan aktual yang diinformasikan secara tertulis. Dapat pula dikatakan bahwa teks berita adalah teks yang berisi tentang segala kejadian atau peristiwa yang baru saja terjadi dan sedang hangat diperbincangkan masyarakat. Teks berita biasanya disiarkan melalui berbagai media, misalnya televisi, radio, internet, media cetak seperti koran, dan majalah. Ya. Dengan membaca sebuah berita, kita akan mendapatkan informasi dan menambah wawasan kita sehingga dapat berpikir kritis terhadap suatu kejadian. Ya, sebelum saya lanjut, kalian pahamkan tentang teks berita? Nah, teks berita adalah suatu teks yang menyampaikan kabar atau informasi kepada masyarakat tentang suatu peristiwa atau kejadian faktual dan aktual yang diinformasikan secara tertulis. Ya, sebuah teks berita tentu saja berbeda dengan jenis teks lainnya. Untuk itu, dalam pengenalan teks berita, kita harus mempelajari ciri-ciri teks berita. Yang pertama, bersifat objektif dan faktual. Artinya, memberitahukan sesuatu yang benar terjadi, bukan opini atau gagasan penulis. Yang kedua, menyajikan peristiwa yang sedang terjadi, tetapi bukan sesuatu yang umum. Sesuatu yang umum terjadi setiap hari. Contoh, tadi pagi banjir di kawasan Rumah Rogu. Terus yang ketiga, bersifat aktual, yaitu peristiwa yang diberitakan masih segar atau baru terjadi, bukan peristiwa lampau. Contoh, saat ini sedang ada lomba makan kerupuk di kawasan Rumah Rogu. Yang keempat, data yang disajikan sesuai dengan peristiwa asli, tidak ada rekayasa. Yang kelima,
bahasa yang disajikan menarik dan dapat memikat minat pembaca. Yang keenam, data yang diberitakan lengkap, khususnya data penting. Yang ketujuh, waktu dan tempat peristiwa yang jelas. Yang kedelapan, kalimat yang digunakan singkat, padat, dan jelas. Ya, sumber berita valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Terakhir, memuat unsur kalimat tanya 5W plus 1H atau yang disebut dengan adik simba. Yang pertama, apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Ya, demikian materi singkat dari saya. Semoga bisa dipahami bersama. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.